Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, uh, saya Ilham Jaya Kesuma dengan NPM 2208 260106. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas respirasi saya yang berjudul batuk berdahak. Baik, langsung saja untuk patofisiologi batuk berdahak. Batuk merupakan suatu refleks yang dapat timbul akibat adanya rangsang baik mekanis, kimiawi maupun iritan. Refleks batuk dapat terjadi apabila komponen refleksnya bekerja dengan baik. Komponen refleks batuk terdiri dari reseptor, saraf aferen, pusat batuk, dan efektor. Reseptor batuk dapat tersebar di laring, trakea, bronkus, sinus paranasal, faring, dan perikardium, serta diafragma. Saraf yang berperan sebagai saraf aferen adalah nasofagus dan nasotrigeminus, nasophenicus, dan nasointercostal. Yang bertindak sebagai efektor adalah otot pada laring, trakea, bronkus, diafragma, dan interkosta. Adanya rangsangan pada reseptor batuk akan diteruskan oleh saraf aferen ke pusat batuk di medula. Dari pusat batuk, impuls diteruskan oleh saraf aferen menuju ke efektor yaitu beberapa otot yang berperan dalam proses respiratorik. Terjadi batuk kronis apabila reseptor tersebut terangsang berulang, maka terjadilah batuk berulang. Batuk berdahak terjadi akibat infeksi pada saluran pernafasan seperti bronkitis radang paru. Selain itu juga batuk berdahak dapat terjadi akibat saluran nafas yang peka terhadap paparan debu, polusi, udara, asap rokok, kondisi yang lembab. Kemudian untuk etiologi dan faktor risiko dari TB paru, terdapat 5 bakteri yang berkaitan erat dengan infeksi TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium caneti. 3 faktor yang menentukan transmisi TB. Yang pertama adalah jumlah organisme yang keluar ke udara. Kemudian konsentrasi organisme dalam udara ditentukan oleh volume ruang dan ventilasi. Kemudian lama seseorang menghirup udara yang terkontaminasi. Untuk faktor resiko TB, orang dengan HIV positif dan penyakit imunokompromis lainnya. Kemudian, orang yang mengonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu panjang, perokok, konsumsi alkohol tinggi, anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia, terkontaminasi dengan orang yang berpenyakit TB aktif yang infeksius. Kemudian, patogenesis dari TB paru, tuberkel bakteri akan tumbuh perlahan dan membelah setiap 23 sampai 32 jam sekali di dalam makrofag. Mycobacterium tidak memiliki endoksin maupun eksotoksin, sehingga tidak terjadi reaksi imun segera pada host yang terinfeksi. Bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2 sampai 12 minggu dan jumlahnya akan mencapai 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4. Akan terus tumbuh yang merupakan jumlah yang cukup untuk menimbulkan sebuah respon imun seluler yang dapat dideteksi dalam reaksi pada uji tuberkulin. Kemudian bakteri kemudian akan merusak makrofag dan mengeluarkan produk berupa tuberkel bacillus dan kemoksin yang kemudian akan menstimulasi respon imun. Kemudian pada pemeriksaan fisik untuk TB paru ditemukan remitus naik dan rongki. Untuk pemeriksaan penunjang pada TB paru yaitu ada pemeriksaan sputum, kemudian pewarnaan terhadap sputum atau yang disebut dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen, skin test, ronsen dada, pemeriksaan histologi, kultur jaringan positif, biopsi jaringan paru, pemeriksaan elektrolit, analisa gas darah, dan pemeriksaan fungsi paru. Klasifikasi TB paru eh, terdapat 3 tipe, yaitu tuberkulosis paru BTA positif, dan tuberkulosis paru BTA negatif. Kemudian ada tuberkulosis ekstra paru, yaitu TBC ekstra paru ringan dan TBC ekstra paru berat. Kemudian ada tipe penderita, yaitu kasus baru, ada kambuh yang relapse, pindahan atau transfer, kemudian pengobatan setelah default atau dropout. Kemudian untuk tata laksana dari TB paru, tahap intensif
yaitu memberikan 4 sampai 5 macam obat anti TB per hari dengan tujuan mendapatkan konversi sputum dengan cepat, efek bakteri efek bakterisidal, dan menghilangkan keluhan dan mencegah efek penyakit lebih lanjut, mencegah timbulnya resistensi obat. Kemudian ada tahap lanjutan, memberikan 2 macam obat per hari atau secara intermiten dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa, mencegah kekambuhan. Pemberian dosis diatur berdasarkan BB. Kemudian untuk tata laksananya yaitu ada isoniazid 75, rifampicin 150, ethambutol 275, 1 kali 1 hari. Untuk pemberian tabletnya itu tergantung usia, yaitu di bawah usia, tergantung berat badan, yaitu di bawah 37 kilo diberikan 2 tablet, 38 sampai 54 kilo 3 tablet, 55 sampai 70 kilo 4 tablet, dan di atas 70 kilo diberikan 5 tablet. Kemudian diagnosis batuk berdahak itu ada pneumonia. Pneumonia terbentuk dari infeksi akut dari daerah saluran pernafasan bagian bawah, secara spesifik mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan area dipenuhi dengan cairan, lendir, atau nanah, membuat pasien sulit bernafas. Faktor resikonya ada perokok aktif, riwayat stroke, bayi usia 0 sampai 2 tahun, dan lansia lebih dari 65 tahun. Riwayat asma, riwayat gagal jantung, riwayat diabetes, riwayat HIV AIDS, kemudian sedang menjalani kemoterapi. Gejalanya ada demam tinggi lebih dari 38 derajat, dada sakit dan sulit bernafas, nafsu makan berkurang, menggigil, detak jantung terasa cepat, batuk berdarah. Untuk etiologi, bakteri yang paling sering dijumpai itu ada Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, jamur, kemudian virus. Patofisiologinya diawali saluran nafas dan masuk ke saluran bawah. Reaksi peradangan timbul pada dinding bronkus yang menyebabkan sel berisi eksudat dan epitel jadi rusak. Jika terjadi dalam waktu lama menyebabkan elektasis. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju paru-paru. Faktor risikonya perokok aktif, usia lebih dari 5 tahun atau lebih dari 40 tahun, tidak vaksin pneumonia, imunitas lemah, dan mengidap penyakit lain seperti GERD. Gejalanya ada demam yang disertai dengan menggigil, sesak nafas, lemas, nyeri pada dada, dan ada bunyi saat bernafas. Penyebabnya Mycoplasma pneumoniae. Kemudian ada Bordetella pertussis. Kemudian ada PPOK. PPOK paru-paru mengalami peradangan dalam jangka waktu lama. Penyebabnya merokok, perokok pasif, dan asma. Gejalanya suara mengi, sesak nafas, batuk, BB turun, dan edem. Tata laksana terapi oksigen, lung volume reduksi resugeri pada pengobatan, kemudian pengangkatan alveolus, kemudian transplantasi paru. Kemudian ada abses paru. Abses paru adalah kantong berisi nanah di organ paru yang dikelilingi oleh jaringan meradang. Faktor resikonya kanker dan HIV/AIDS, penyakit gigi, dan gusi yang parah, jantung bawaan, penyakit jantung bawaan, diabetes mellitus, gangguan otot dan saraf, kemudian ada infeksi sinus. Gejalanya batuk dahak terus-menerus, keringat malam, menggigil, dahak bau busuk, berat badan menurun, dan nafsu makan menurun. Pada pemeriksaan penunjang, itu dilakukan tes dahak, ronsen dada, USG paru, CT scan, dan bronkoskopi. Kemudian ada kanker paru. Kanker paru adalah kerusakan sel pelapis paru-paru akibat zat karsinogen. Faktor risiko, perokok berat, perokok pasif, riwayat keluarga kanker, prosedur radioterapi, dan paparan radon. Kemudian gejalanya, suara mengi, sesak, dan batuk darah. Pada pemeriksaan penunjang, itu dilakukan ronsen dada, CT scan, sputum, dan biopsi. Kemudian, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Berikut ada referensi yang saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.